N.H. Dini adalah salah satu dari sedikit penulis wanita di Indonesia. Lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari 1936. Masa kanak-kanak dan masa remajanya dilewatkan di kota ini. Sebelum kemudian ia berkesempatan pindah ke Jakarta serta ke negeri-negeri lain. Di masa tuanya, N.H. Dini kembali ke Semarang untuk menghabiskan masa tuanya sembari menekuni profesinya sebagai pengarang. Belajar menulis sejak kecil. Pada usia 9 tahun, Dini sudah mulai mencoba menulis syair atau sajak. Pada mulanya, karya-karyanya itu cuma ditujukan kepada kakaknya saja. Ketika Dini itu suka menulis, saya tidak ada kosongnya. Kalau begitu dia membuat buku baru, saya mesti dikasih. Saya juga punya koleksinya bukunya dia, jadinya bukunya diterbitkan, nanti saya juga dikasih ya, kasih ini fee-nya dia itu saya kasih juga. Namun kegemarannya menulis terus berkembang sejak itu. Ayah saya menunjukkan tulisan-tulisan saya itu kepada kakak-kakak saya. Nah, baru waktu itulah saya sadar bahwa kemampuan menulis itu tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, saya disadarkan demikian itu sangat bangga, tapi juga waktu itu saya sudah agak khawatir apakah saya akan terus bisa menulis cerita semacam ini, surat yang tidak dikirim. Rupanya ibu saya itu juga menyadari, ibu tidak pernah sekolah. Ibu hanya diajari menulis Latin, Jawa, dan membaca banyak almanak, kemudian membatik. Tapi suaminya, jadi bapak saya itu rupanya mengatakan bahwa ada pengarang di keluarga kita itu juga termakan oleh ibu saya. Jadi ibu saya sadar ini anak memang, kalau bapak saya mengatakan arep dadi pujangga, akan menjadi pujangga. Wah, itu pujangga itu berat sekali bagi saya. Kalau waktu itu sudah ada perkataan penyair itu, terus pengkisah, tapi pujangga itu hebat sekali. Tapi saya sadar bahwa ini juga satu karunia. Nah, ibu saya ini yang akan meneruskan ayah saya. Setiap kali mendengarkan radio bersama, itu mendengarkan siaran, itu bagus ceritanya, Nduk, kamu nulis semacam itu, bisa kamu. Sampai satu ketika saya memang menulis untuk RRI, dan ibu sejak waktu itu selalu mengikuti mendengarkan siaran-siaran saya. Saya setiap malam duduk di sini setelah cuci piring, membantu ibu, karena ibu kan menerima anak-anak kos. Jadi saya mesti membantu, semuanya sudah selesai, meskipun ada juga pembantu lain, tapi kan saya juga sebagai anak ya harus ikut beres-bereskan gitu. Jadi di sini saya duduk merenungkan apa tadi ya, oh iya tadi ketawa sendiri, tadi ada kejadian lucu, begini begitu, ada teman, kemudian ada pelajaran baru. Nah, saya mendengar bahwa ya saya tahu bahwa kalau ada bintang yang beralih tempat itu, kalau kita mempunyai harapan, keinginan atau cita-cita itu bisa disebutkan waktu itu, konon akan terlaksana. Nah, itu saya tunggu setiap malam itu bintang itu. Sambil merenung di sini karena ya selain panas di dalam sesudah makan, nah di sini kan angin dulu, di sini tidak ada atap, jadi semuanya lepas. Pintu di sana sudah ditutup, tapi di atasnya juga tetap terbuka, jadi enak sekali, dingin sekali di sini, sejuk. Lalu begitu ada bintang yang lewat berpindah tempat, cepat-cepat saya bilang, ya Allah, saya minta menjadi pujangga yang besar gitu. Terus
Kadang-kadang, ya Allah, saya minta supaya menjadi pengarang besar gitu. Jadi selalu pujangga pengarang, itu dua yang saya minta kepada Tuhan. Di sekolah menengah atas, karir kepenulisannya semakin berkembang. Pada tahun 50-an, cerpen-cerpennya mulai dimuat di majalah sastra yang dipimpin oleh H.B. Yasin. Lingkungan hidup di kampungnya di Semarang nampak jelas dalam cerita-cerita Dini. Sementara itu, perkembanganku dalam bidang penulisan selalu kuberitahukan kepada ibu. Dia turut mendengarkan siaran-siaran kami, Teguh dan aku, lalu memberikan pendapatnya begitu kami pulang. Dia turut berbahagia mengetahui berapa rupiah honorariumnya yang kami peroleh. Ketika kubaca pengumuman bahwa Palang Merah Indonesia mengadakan perlombaan mengarang bagi anak-anak sekolah, aku datang menyertakan diri. Selama 2 jam kami harus mengarang mengenai peranan Palang Merah Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Pokok cerita yang ketulis mengenai pengalaman seorang gadis yang secara kebetulan terlibat dalam berbagai pertempuran sehingga terpaksa menolong dokter untuk merawat gerilya yang luka-luka. Pada akhir cerita, kutuliskan kesadaran gadis itu bahwa sesungguhnya memang itulah pekerjaan yang dicita-citakannya. Dan setelah perjuangan selesai, dia masuk pendidikan juru rawat menjadi anggota Palang Merah. Aku tidak ingat berapa halaman yang kuisi dengan cerita tersebut. Tetapi ketika pengumuman tiba, aku mendapat hadiah kedua. Rumah ini, jadi saya mengarangnya itu selalu di rumah ini. Rumah ini terletak di kampung, jadi kalau orang Jawa bilang anget, karena dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang beraneka ragam, artinya agamanya juga beraneka ragam, bermacam-macam, kemampuan ekonominya juga bermacam-macam, kondisi sosialnya juga macam-macam. Jadi dari tahap menulis sajak, lirik atau prosa berirama, saya menganggap diri meningkat ke penulisan cerita pendek itu berkat ibu saya. Dari tahap demi tahap, kemudian terkumpul 1 cerita, 2 cerita, 3 cerita yang kemudian menjadi 2 dunia. Roman pendeknya yang pertama terbit adalah Hati yang Damai. Saya sampai sekarang itu masih sangat menyukai Hati yang Damai. Hati yang Damai itu saya mulai menulis Hati yang Damai itu ketika saya berusia 20 tahun dan saya belum kawin. Hati yang Damai itu mempunyai latar belakang kehidupan seorang pilot. Sebetulnya dia itu istri pilot, tapi yang saya jelaskan di sini sebetulnya bukan si pilot atau si istri itu, tapi Dati, pelaku utama dari bakal istri, calon istri pilot itu, kemudian berselingkuh, tetapi dimaafkan oleh si suami. Secara khusus saya memang sudah menulis karya, sudah membahas karya N. Hadini di dalam buku saya yang berjudul N. Hadini Karya dan Dunianya. Ya. Di sini saya kemukakan bahwa sejak awal pun Dini itu sudah, karya-karya Dini itu sudah menunjukkan struktur yang tidak konvensional. Ya. Misalnya dalam novelnya Hati yang Damai itu peristiwa itu terjadi mulai di tengah-tengah
benar. Jadi tidak urut ya. Jadi alurnya itu tidak urut dari A, B, C, D begitu, tapi dia mulai di tengah, kemudian kembali. Dan pada saat itu saya kira itu merupakan satu teknik alur yang barangkali belum ada digunakan oleh pengarang lain, sehingga dalam hal ini dalam struktur pun saya kira Dini sangat berjasa ya. Ketika saya bekerja di Garuda itu saya berkenalan dengan banyak sekali penerbang sipil atau calon penerbang yang masih mengikuti pendidikan di Curug, kemudian juga penerbang-penerbang dari Angkatan Udara. Nah, itu memberi saya gagasan atau benih-benih cerita yang kemudian saya masukkan di dalam Hati yang Damai. Satu lagi yang lebih pasti dan lebih banyak atau mungkin 90% dari penerbangan atau ke profesi sebagai pramugari itu adalah keberangkatan. Pada tahun 1973, terbitlah Pada Sebuah Kapal. Novel ini dianggap oleh para kritikus sastra sebagai karya yang mewakili berbagai ciri dalam perkembangan kepengarangan Dini. Aku mengaku. Kau menyesal? Benarkah aku menyesal? Apakah yang bisa disesali dari sikap dan rapaan-rapaan kasar yang akhirnya tidak sampai kepada kepuasan mutlak seperti yang telah kuperoleh darinya? Aku tidak menyesalinya. Kebahagiaan yang baru kukecap bersamanya belum pernah kurasakan. Seolah baru sekali itulah aku benar-benar mengenal kedalaman arti hidup antara laki-laki dan perempuan. Tentang karya-karya Mbak Dini saya kenal sejak saya remaja, karena memang pertama-tama hanya sedikit ya pengarang-pengarang wanita, pengarang-pengarang perempuan sekarang ini. Dan Mbak Dini salah satu yang terkemuka sejak zaman kisah dulu. Salah satu karya besar dia ya Pada Sebuah Kapal dan Labarka itu. Sesuatu yang menarik karena tidak ada batas psikologis laki dan perempuan di situ. Artinya perempuan itu bisa begitu terbuka, terungkapkan jerohannya, gampangannya begitu. Kalau dia tertarik pada pria, kalau dia ada dorongan seksual, kalau dia pengen punya ambisi dan sebagainya, itu terungkapkan dengan amat jelas di dalam karya-karya dia. Artinya tidak seperti para perempuan yang lain yang terkendala oleh keperempuanannya. Dini sangat enak lah ngomong tentang perselingkuhan misalnya, itu ya kayak kayak laki-laki selingkuh lah, nggak ada hambatan apa-apa di situ, diungkapkan dengan sangat jelas, termasuk konflik-konfliknya yang sangat mendalam tentang itu. Menikah dengan seorang diplomat Prancis, Yves Coffin, di Kobe, Jepang pada tahun 1960. Mereka dikaruniai 2 putra, Marie Claire Lintang dan Pierre-Louis Padang. Saya memang pernah menjadi warga negara asing karena saya kawin dengan diplomat Prancis, dan sebagai istri diplomat, karena saya orang asing, saya harus mengambil kewarganegaraan suami saya, yaitu kewarganegaraan Prancis. Jadi selama kawin dengan orang Prancis, selama menjadi istri orang Prancis, saya menjadi warga negara Prancis. Lebih dari 10 tahun NH Dini berkesempatan tinggal di luar negeri. Beberapa bukunya seperti Namaku Hiroko, Pada Sebuah Kapal, Labarka misalnya, merupakan cerita-cerita yang ditulisnya selama ia tinggal di negeri-negeri asing. Setelah resmi bercerai dari suaminya pada tahun 1984, NH Dini kembali bermukim di Semarang.
Tahun 80 saya pulang ke Indonesia, ada urusan kesehatan, ada urusan keluarga. Kemudian tahun 85 saya mendapatkan kembali kewarganegaraan saya Indonesia setelah bercerai. Di kota ini, ia mendirikan pondok baca yang para anggotanya terdiri dari anak-anak dan para remaja yang tinggal di sekitar rumahnya. Saya ini seperti keadaan Indonesia di masa ini, saya sangat pesimis. Pendidikan anak di bidang baca-membaca ini rasanya kurang sekali ya. Karena kebiasaan membaca itu harus dimulai dari kecil. Kemudian keluarga-keluarga yang biasa membaca ini juga sedikit sekali. Padahal anak-anak ini kebanyakan kan dari kampung. Mereka mempunyai orang tua yang tidak pernah sekolah. Jadi dengan sendirinya kalau ada anak memegang buku yang bukan buku pelajaran, itu mereka tidak senang. Jadi buku pelajaran itu kitab namanya. Jadi ada lain, kitab dan buku. Kitab itu ya yang harus dipelajari, sedangkan buku itu untuk hiburan. Nah, padahal kan kita untuk mempunyai budaya membaca kan harus dua-duanya. Ya kitab, ya buku untuk relaksasi saja. Nah, relaksasi ini kalau masuk komputer kita secara tidak sadar kan mendapat makanan rohani juga. Nah, orang-orang terpelajar, orang tua terpelajar pun kalau anaknya itu memegang buku, itu tidak sedikit yang mengatakan, "Ngapa sih kamu baca terus?" Begitu. Jadi saya tidak tahu dari mana kita harus mulainya. Sebab itu saya membuat pondok baca semacam ini dengan maksud supaya dengan cara membujuk-bujuk anak supaya nanti mau membaca, dan kalau membaca di tempat saya mendapat upah. Di samping memiliki pondok baca, secara akademis, N. Hadini menjadi staf pengajar di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang. Berbagai kegiatan kemahasiswaan diikuti di kampus ini. Dan semua ini masih sehaluan dengan dunia kesenian yang digelutinya sebagai seorang pengarang. Di luar dunia kepengarangannya, tak banyak diketahui orang bahwa ternyata N. Hadini juga melukis. 20 tahun yang lalu saya menggambar dengan cat minyak, dengan akrilik. Kemudian karena cat minyak itu harus dengan dasar kanvas, itu berat. Jadi saya sebagai seorang istri yang baik menuruti arahan suami, lebih baik meninggalkan kanvas, belajar akuarel. Nah, ini saya menemukan sebuah buku, kemudian saya belajar melukis cara Tionghoa, tapi juga cara saya sendiri. Jadi seni dekoratif lebih bersifat seni studio daripada lapangan atau udara luar. Menggambar itu buat saya merupakan relaksasi atau kesantaian untuk mencapai ketenangan. Karena kalau menulis itu konsentrasi sekali dan semua pikiran dan jiwa saya itu terarah. Tak bisa dipungkiri bahwa lebih dari separuh hidup seorang N. Hadini telah diabadikan pada dunia kepenulisan. Beberapa karyanya
telah ikut memperkaya dunia kesusastraan Indonesia dari era tahun 50-an sampai tahun 2000-an ini. Kini pada usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, Dini masih aktif menulis sambil mengurus pondok bacanya.